Yang melawan Fir'aun itu ya, mulai dari Nabi Idris, ya, Ibrahim, Namrud, Musa, Fir'aun, dan nabi-nabi yang lain. Saya tanya, mana ada nabi melawan raja kemudian jadi raja? Saya tanya, nggak ada. Apakah Nabi Musa ditugasi untuk memperbaiki negeri Mesir? Tidak. Dia cuma disuruh ngasih tahu Fir'aun, kamu jangan menuhankan dirimu, gitu tok. Gitu tok tugasnya. Nabi Musa dengan mukjizat yang dahsyat itu cuma disuruh seperti itu. Tapi dia tidak pernah disuruh untuk memperbaiki ekonomi rakyat Mesir, untuk membuat Mesir itu baldatun thayyibatun, tidak ada. Juga Nabi Idris, juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cuma disuruh mengkapai berhala-berhala, tapi tidak lantas menggantikan Namrud loh. Lah kok Anda nyuruh saya jadi presiden? Saya cuma disuruh ngasih tahu. Itu pun saya nggak ada ayatnya lagi. Kalau Nabi Musa sama Harun kan jelas idhaba, ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, katakanlah, kasih tahu bahwa dia itu terlalu sombong, gitu kan. Itu tak loh tugasnya. Lah saya tidak ada ayat kepada saya kok yang langsung wahai ainun idhab ila Jokowi, tidak ada. Hidup di dunia ini bukan soal kamu kalah atau menang, bukan negaramu hebat apa tidak, bukan masyarakatmu makmur apa tidak. Hidup di dunia ini adalah apakah kamu bertahan bergantung pada Allah dalam keadaan apapun saja. Ada orang bahagia banget sampai akhir hayat, ada orang yang sengsara terus. Kemarin yang namanya Lora Khalil itu cicitnya Ki Syekhona Khalil itu meninggal, dan kalau Anda ngelihat beliau itu seorang majdub, orang yang difadilai oleh Allah. Ketika kakaknya akan ditangkap KPK 2 bulan sebelumnya, dia datang ke rumah kakaknya itu membawa borgol, dan orang tidak ngerti dari mana dia dapat borgol itu. Pokoknya dia lempar borgol ke depan rumah kakaknya itu, ternyata kakaknya mau ditangkap. Nah, ini orang sangat menguasai bahasa Arab, sangat menguasai kitab kuning, sangat menguasai ilmu-ilmu Islam. Tapi kalau Anda melihat orangnya, Anda tidak akan percaya, karena dia hanya pakai kato oblong dan kaos kotang dan celana oblong kayak orang di pasar itu. Dan dia tidak sama sekali, dia nyapu, dia cuci, dia sama sekali tidak ada priayinya, tidak ada kiainya, tidak ada, ya. Kalau Anda melihat hidupnya Lora, ini namanya panggilannya Lora Lilur. Lilur itu dari kata Khalilur Rahman, diambil lilur kalau bahasa Madura atau Jawa itu. Kalau Anda melihat hidup dia, tidak ada hebatnya, kaya enggak, makmur enggak, terhormat di masyarakat enggak, karena masyarakat juga banyak Anda paham sama dia, dianggap kadang-kadang kayak orang gila kan gitu toh. Jadi apa yang Anda mauin di dunia ini? Wong orang yang sehebat dia tidak pernah berdosa, ya. Dia dikasih duit oleh sebuah partai, dia langsung terima duit itu dan langsung dikasih ke supirnya orang yang ngasih itu, dan lain-lain. Banyak sekali peristiwa seperti itu. Jadi hidup ini bukan kamu sukses apa tidak, hidup ini bukan kamu mencapai sesuatu atau tidak, gitu. Karena itu soal nasib, Mas. Ada orang nggak ngapa-ngapain jadi bupati, sampai teman sekolahnya yang lebih pintar dari dia mangkel, wong dia jadi tukang becak, mosok koncone goblok yang udah di bupati. Sampai akhirnya tukang becak itu ndak ikhlas sama hidupnya, jadi dia ndak mau lewat jalan di depan kantor bupati, karena bupatinya dulu teman sekelasnya di SMP yang goblok. Dia pinter tapi jadi tukang becak, temennya goblok tapi jadi bupati. Padahal kan memang pas seperti itu sebenarnya. Tapi dia cemburu, terus dia tidak ikhlas, akhirnya ya gitu hidupnya manusia, Mas. Anda tidak bisa mengalahkan nasib. Jadi Anda tidak usah peduli sama nasib. Anda berjuang terus, tekun terus, khusyuk terus, tidak habis-habis Anda berjuang. Soal pencapaian itu bonus dari Allah SWT. Saya tidak pernah mencapai apa-apa sampai hari ini. Apa? Saya dapat apa? Di dunia, di Indonesia tidak dipercaya oleh siapa-siapa. Hanya saja pas orang kepepet datang ke saya, cuman itu dok. Ya, itu. Dan itu di segala bidang, Mas, di segala bidang, sampai juga institusi-institusi besar juga datang ke saya kalau pas kepepet seperti itu. Saya kira Fahmi tahu banyak bahan-bahan mengenai itu. Jadi menurut saya sekali lagi, hidup itu bukan Anda mencapai apa tidak, tapi Anda terus berjuang lillahi ta'ala apa tidak. Memang hanya citan, cuma sebentar kok, cuma 60 tahun, 70 tahun kok, sebentar aja udah tua kok. Istri cantik nanti 20 tahun lagi sudah beda kan gitu. Jadi
Hidup itu begitu. Dan lagi tolong ya di Bud, kamu coba sekali-sekali baca Quran. Coba lihat yang melawan Fir'aun itu ya, mulai dari Nabi Idris ya, Ibrahim, Namrud, Musa, Fir'aun, dan nabi-nabi yang lain. Saya tanya, mana ada nabi melawan raja kemudian jadi raja? Saya tanya, nggak ada. Apakah Nabi Musa ditugasi untuk memperbaiki negeri Mesir? Tidak. Dia cuma disuruh ngasih tahu Fir'aun, kamu jangan menuhankan dirimu, gitu tok. Gitu tok tugasnya. Nabi Musa dengan mukjizat yang dahsyat itu cuma disuruh seperti itu. Tapi dia tidak pernah disuruh untuk memperbaiki ekonomi rakyat Mesir, untuk membuat Mesir itu baldatun thayyibatun, tidak ada. Juga Nabi Idris, juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cuma disuruh mengkapai berhala-berhala, tapi tidak lantas menggantikan Namrud loh. Lah kok Anda nyuruh saya jadi presiden? Oh, saya cuma disuruh ngasih tahu. Itu pun saya nggak ada ayatnya lagi. Kalau Nabi Musa sama Harun kan jelas idhaba ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, katakanlah, kasih tahu bahwa dia itu terlalu sombong gitu kan. Itu tak loh tugasnya. Lah saya nggak ada ayat kepada saya kok yang langsung wahai ainun idhab ila Jokowi. Nggak ada. Nggak ada. Saya nggak dapat ayat itu dari Allah. Saya cuma dapat ayat, bukan ayat, saya dapat petunjuk-petunjuk untuk menyayangi Anda semua dan mempersiapkan Anda semua untuk menciptakan Indonesia baru yang sama sekali tidak seperti sekarang. Dan Anda saya andalkan betul untuk itu. Dan Anda didatangkan Allah ke sini. Anda didatangkan Allah. Siapa yang nyuruh Allah Anda ke sini? Ini siapa? Rela seperti ini siapa kalau bukan Tuhan? Saya tidak mampu menarik Anda untuk datang ke sini, apalagi berjam-jam berdiri lagi yang di belakang itu. Mana mungkin saya. Seandainya saya bikin proposal dikasih duit siapa gitu 30 miliar untuk Ma'ian 1 tahun misalnya gitu ya. Saya tidak mungkin bikin kita di Jakarta namanya Kenduri Cinta, acaranya dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Tidak mungkin saya berani bikin gitu. Ini semua Allah kasih. Dan karena Allah yang kasih, saya optimis. Saya tidak akan suudzon kepada Allah, saya husnudzon. Di sini muncul intelektual semua, meskipun Anda tidak punya tiket sebagai intelektual, tapi Anda intelektual. Anda berpikirnya jernih, Anda berpikirnya seimbang, Anda berpikirnya matang. Ya, Budi itu yang cuman tato-tato itu ya, tapi berpikirnya jernih dia, kan gitu. Terkenal dia di YouTube sekarang. Gitu ya Mbak ya. Jadi menurut saya terus berjuang, tetapi wa ila rabbika farghab. Ya, kalau Allah nanti tiba-tiba naruh saya untuk bisa nolong Anda, alhamdulillah. Kalau tidak, saya tidak bisa apa-apa, karena yang bisa menolongmu hanya Allah. Makanya doa saya tadi, wa nuridu an namunna 'alal ladzina studhifu fil ard wa naj'aluhum a'immah wa naj'alhumul warithin. Dan Allah berjanji